Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Mayasa Saputra. Saya di sini akan menjelaskan hasil tugas dari saya membuat web menggunakan coding HTML dan CSS. Mari ke penjelasannya. Doctype HTML mendefinisikan jenis dokumen HTML yang digunakan dalam hal ini adalah dokumen HTML versi 5. HTML Language ID. Tag pembuka untuk elemen HTML dengan atribut language yang menentukan bahasa halaman web. Dalam hal ini, saya menggunakan bahasa Indonesia. Head. Bagian ini berisi meta informasi tentang halaman web seperti karakter set yang digunakan, viewport untuk responsivitas, judul halaman, dan juga referensi ke file CSS. Meta charset UTF-8 mendefinisikan pengaturan karakter set dokumen sebagai UTF-8 yang merupakan pengaturan yang digunakan untuk mendukung berbagai karakter dari berbagai bahasa. Meta name viewport content width device width initial scale 1.0. Pengaturan viewport yang penting untuk mendukung responsivitas halaman web di perangkat seluler. Dalam hal ini, lebar viewport diatur sama dengan lebar perangkat dan skala awal diatur ke 1.0. Title menentukan judul dari halaman web yang akan ditampilkan di tab browser. Link URL style sheet membuat referensi ke file CSS eksternal untuk mengatur tata letak dan gaya halaman web. Body bagian utama dari halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan kepada pengguna. Header bagian ini menandakan header dari halaman web, biasanya berisi judul halaman dan menu navigasi. Div class menggunakan div sebagai kontainer untuk mengelompokkan elemen-elemen di dalam header. Ini bisa memudahkan untuk mengatur tata letak dan gaya. H1 menampilkan judul halaman atau nama kelompok yang merupakan bagian dari paling penting dari header. Nav mewakili menu navigasi yang berisi tautan ke halaman-halaman lain di situs web. Ul dan Li membuat daftar tautan navigasi di dalam elemen nav dengan setiap tautan diwakili oleh elemen Li. Ahref tautan navigasi ke halaman lain di situs web yang akan mengarahkan pengguna ke halaman tentang kami, galeri foto, kontak saat diklik. Coding CSS Body mengatur properti font family yang menentukan jenis font yang akan digunakan untuk teks di dalam halaman, mengatur warna belakang, menghilangkan margin dan padding. Header mengatur warna latar belakang header menjadi biru tua, mengatur warna teks menjadi putih, memberikan padding 10 pixel di bagian atas dan bawah header. Header container membatasi lebar maksimum header menjadi 1200 pixel, mengatur margin atas dan bawah menjadi 0, menggunakan flexbox untuk mengatur posisi dan tata letak elemen-elemen di dalam header. Justify content space between mengatur agar elemen-elemen di dalam header
tersebar secara merata di sepanjang header. Like item mengatur agar elemen-elemen di dalam header berada di tengah secara vertikal. Header H1 mengatur margin kiri judul menjadi 20 pixel, memberikan ruang antara judul dan tepi kiri header. Navul menghilangkan daftar bullet dari daftar navigasi, mengatur margin dan padding daftar navigasi menjadi 0 untuk menghapus ruang tambahan di sekitar daftar. Menggunakan flexbox untuk mengatur tata letak horizontal dan tautan navigasi. Navully memberikan jarak kanan 20 pixel di antara setiap tautan navigasi. Navully A mengatur warna teks tautan navigasi menjadi putih, menghilangkan dekorasi teks underline dari tautan. Navully A hover mengatur dekorasi teks atau underline menjadi muncul saat tautan navigasi disorot. Div class biodata item. Tag div dengan kelas biodata item digunakan sebagai kontainer untuk setiap item biodata class. Ini dapat digunakan untuk styling khusus pada elemen ini dengan CSS. Image src. Tag image digunakan untuk menampilkan gambar. Atribut src sama dengan raihan.jpeg menentukan sumber gambar yang merupakan file gambar dengan nama raihan.jpeg. Atribut alt foto anggota 3 memberikan teks alternatif yang ditampilkan jika gambar tidak bisa dimuat. Teks alternatif ini juga membantu aksesibilitas bagi pengguna yang menggunakan pembaca layar. Div class biodata detail. Tag div dengan kelas biodata detail digunakan untuk mengelompokkan semua rincian biodata dalam satu kontainer yang dapat di-styling secara khusus. Detail biodata. Pstrong nama, strong Raihan Mulyasar Saputra. Tag P digunakan untuk membuat paragraf teks, di dalamnya teks strong digunakan untuk menampilkan teks nama dalam huruf tebal diikuti dengan teks nama Raihan Mulyasar Saputra. Berikut juga seterusnya untuk NIM, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Max width 1200 pixel menetapkan lebar maksimum elemen main hingga 1200 pixel. Elemen main tidak akan melebihi lebar ini. Margin 20 pixel auto menyusun margin di sekitar elemen main dengan 20 pixel di atas dan bawah, dan secara otomatis menempatkan elemen di tengah secara horizontal. Padding 20 pixel menambahkan ruang 20 pixel di dalam elemen main di sekeliling konten. Background color putih menambahkan bayangan halus di sekitar elemen main dengan ukuran 10 pixel dan warna abu-abu transparan. Border radius 8 pixel memberikan sudut membulat dengan radius px pada elemen main. Text Align Center menyelaraskan teks di dalam elemen dengan ID biodata ke tengah.
Display flex mengatur elemen biodata item sebagai kontainer fleksibel yang memungkinkan elemen anak gambar dan detail biodata diatur dalam satu baris. Border radius 20% memberikan sudut membulat pada gambar dengan radius 20% dari dimensinya. Footer. Tag footer digunakan untuk mendefinisikan bagian footer dari dokumen atau bagian dari dokumen. Footer biasanya berisi informasi seperti hak cipta, link kebijakan privasi, atau informasi kontak. Encopy adalah entitas karakter HTML yang digunakan untuk menampilkan simbol hak cipta, teks di dalam paragraf. 2024 menunjukkan tahun hak cipta. Kelompok kami menunjukkan pemilik hak cipta, dalam hal ini adalah kelompok yang membuat halaman web. Kelompok 4 OK memungkinkan menunjukkan nama kelompok atau identifikasi lain yang relevan. Berikut jika halaman web ini dijalankan. Ini adalah halaman utama dari web ini. Ini adalah halaman utama dari web biodata kelompok. Kita akan masuk ke halaman web tentang kami. Kembali dan masuk ke web galeri foto. Kembali lagi, dan yang terakhir kita akan masuk ke halaman web kontak. Di sini ada nomor telepon dari masing-masing anggota kelompok, dan favorit website di sini berisikan Instagram dari anggota kelompok. Selesai sudah penjelasan saya mengenai tugas membuat web menggunakan HTML dan CSS. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih.